Oh belum. Bapak kalau mau baca sholawat dulu sambil nunggu. Siap. Baik Bapak Ibu, kita baca sholawat terlebih dahulu. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahabi ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma aftah lana futuhal arifin bihikmatika wa ansur 'alaina bi rahmatika wa dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna bi rahmatika. Sebelum kita mulai, mari kita bacakan suratul Fatihah sebagaimana biasa. Untuk pengarang kitab Adabul Alim wal Muta'alim, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk kita semuanya, juga untuk guru-guru kita, untuk pendiri pesantren Al-Hamidiyah Kiai Haji Ahmad Syaihu beserta ibunya Isolhah dan keluarga yang sudah meninggalkan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi doa dan amal jariah untuk semuanya. Ala hadiniyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sya'un lillahi lahum wa lanal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli. Alhamdulillah jemaah Al-Hamidiyah rahimakumullah, kita bisa lanjutkan lagi ta'lim kita, kitab Adabul Alim wal Muta'alim, etika seorang tenaga pendidik dan juga seorang peserta didik. Kita lanjutkan halaman 18 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin.
Al-babul awal. Betul ya? Al-babul awalu. Ai hadza al-babul awal. Jadi mubtadanya dibuang ya. Subjeknya dibuang. Ai hadza al-babul awal. Ini adalah bab yang pertama. Fi fadlil ilmi, dalam menjelaskan keutamaan ilmu, wal ulama'i, dan keutamaan orang yang berilmu. Saya menerjemahkannya bisa umum bisa khusus. Al ulama itu bisa jadi umum, artinya kulluman fihi ilmun gitu. Semua orang yang di dalam dirinya atau lahu ilmun, punya ilmu, ya itu namanya ya ulama. Tetapi kalau dalam konteks Islam biasanya al ulama itu yang tafaqquh fiddin, ilmunya ilmu agama. Tapi sebetulnya ulama scholars kan, scholars ya. Al alim itu ya scholars. Siapapun bisa jadi ilmunya ilmu kedokteran, bisa jadi ilmunya ilmu apa namanya sains begitu. Dalam bahasa Arab sebetulnya al-ulama sama al-alim, al-ulama. Dalam konteks Islam yang menguasai ilmu-ilmu keislaman. Keutamaan ilmu dan keutamaan orang yang berilmu, wa fadli ta'limihi, juga keutamaan mengajarkan ilmu, hi-nya kembali ke al-ilm, wa ta'allumihi, dan mengajarkan dan mempelajari itu al-ilm. Indah sekali ya. Ada al-ilmu, ada al-ulama, ada ta'lim, ada ta'allum. Hurufnya cuma 3. Kalau nyari di kamus, jangan nyari di Hansware misalnya, nyari dari huruf ta, ta'lim, nggak akan ketemu. Ta'lim, nyari di huruf ta. Atau ta'allum, nggak akan ketemu. Hanya yang belajar bahasa Arab yang bisa nemu di dalam kamus bahasa Arab itu, karena harus tahu huruf dasarnya. Huruf dasarnya itu 3, ain, lam, mim. Al-ilmu itu ilmu, al-ulama itu orang-orang yang berilmu, ta'lim, allama yu'allimu ta'lim, mengajarkan, ta'allum, beda lagi, ta'allama ya ta'allamu ta'allum, fahuwa muta'allim. Kayak sekali bahasa Arab itu, satu kata itu bisa maknanya amat sangat banyak. Qala, berfirman siapa Allah Ta'ala, Gusti Allah Ta'ala. Hadratus Syekh memulai kitab ini dengan ayat Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sebetulnya ayat ini merupakan jawaban dari ayat sambungannya, karena bunyinya itu kan yarfa'i, itu disukunkan membacanya yarfa gitu ya. Bukan yarfa'u tapi yarfa'i. Itu karena ini jawaban. Jawab dari kalimat sebelumnya, ayatnya itu gimana lengkapnya Ustaz Fatah? Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fangsuzu gitu. Jadi kalau wahai orang-orang yang beriman, kalau idza qila lakum tafassahu fil majalis, kalau engkau diminta, coba dilapangkan tolong ininya, tempat duduknya ada orang yang mau duduk. Nah, idza qila lakum maka fafsahu, jangan suka pelit gitu. Ini mah kursi saya, ini tempat duduk saya, kamu di sana. Jangan. Kalau ada tempat silakan gitu. Apalagi di MRT ya, sudah ada yang ya. Kebetulan barusan saya ngalamin begitu. Dari HI saya duduk, wah bisa sambil baca.
Tapi ada yang maaf boleh ganti? Oh iya, lebih berhak daripada saya yang berdiri gitu. Lumayan sampai Lebak Bulus. Alhamdulillah. Ini sebetulnya realnya itu kan Al-Quran itu kalau diterjemahkan menjadi etos gitu ya, jadi apa namanya, jadi praktek kerja. Ini kan logos sebetulnya kalau dalam secara keilmuan. Ini pengetahuan ini. Pengetahuan itu kalau tidak diterjemahkan ke dalam praktek sosial itu Al-Quran tidak bunyi gitu. Nah salah satunya ini sebenarnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu. Nanti apa balasannya kata Allah? Yafsahillahu lakum. Nanti Allah pasti akan lapangkan juga tempat duduk kalian gitu. Wa idza qila sujud fansujud. Nah ini kemudian sambungannya ayatnya ini. Kalau kalian suka melapangkan baik sama orang gitu, tidak pelit memberi kesempatan orang untuk nyaman kalau memang itu haknya, yarfa. Niscaya mengangkat, saya langsung terjemahkan, siapa Allah alladzina atas orang-orang amanu yang beriman itu alladzina minkum di antara kalian. Walladzina dan yang akan diangkat oleh Allah itu pertama orang yang beriman tadi, walladzina dan orang-orang utu yang diberi itu alladzina al-ilma, ilmu, pengetahuan. Objeknya itu adalah yang akan diangkat oleh Allah itu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Dua tuh. Seberapa jauh diangkatnya itu darojatin, beberapa derajat. Bukan satu loh, bukan darojatan. Jadi kalau kita punya ilmu, kita juga beriman, impact lah gitu. Kalau amanunya apa namanya beriman, kemudian berpengetahuan, maka beberapa tingkatan insya Allah akan dinaikkan derajatnya. Dulu waktu ayah saya ngasih tahu ke saya itu pokoknya kamu kalau pengen berkah gitu, bahasanya kan berkah sama ya, belajar itu aja udah kuncinya itu dia, belajar. Kalau saya terjemahkan tuh waktu itu saya menerjemahkan sendiri tapi kuliah gitu. Nah, karena waktu itu sulit kuliah saya karena nggak ada biaya, tapi kalau ingin berkah ilmu kuliah setelah dari pesantren ya. Jadi silahkan yang belum kuliah bismillah niatkan untuk kuliah. Selamat untuk yang sudah. Terakhir kemarin Ustadz Fatah itu lebih duluan khatam kitab ini karena tesisnya itu membandingkan antara adabul alim wal muta'alim dengan ta'limul muta'alim ya, Az-Zarnuji ya. Nah, kapan-kapan boleh ceritakan. Juga yang lain tuh seingat saya kan ada Miss Yuli, terus siapa lagi? Miss Siti sebelumnya, Pak Hadi, ya, Pak Hadi, Pak Malik, alhamdulillah ya. Saya doakan yang belum segera menyusul baik S2 maupun S3. Karena ini janji Allah, insya Allah kalau ilmunya bertambah, yarfa darojatin. Ayat tegasnya, Hadratus Syekh memberikan penjelasan atas ayat ini, wa yarfa'u dan mengangkat Allah al-ulama'a kepada orang-orang yang berilmu, ulama, minkum di antara kalian darojatin beberapa derajat. Bima atas jasa-jasa atau atas sesuatu. Jama'u yang menghimpun itu al-ulama minal ilmi dari ilmu wal amali dan amal. Ini Hadratus Syekh tafsirnya itu tidak cukup ilmu itu. Ilmiyah itu harus diiringi dengan amaliyah. Nah, ini tafsir dari pengarang ya. Jadi ilmu itu harus menjadi amal. Ilmiyah, amaliyah. Sama ya hurufnya ain, lam, mim. Cuma dibalik, ain, mim, lam. Gitu. Kalau Pak Quraisy itu sering membahas huruf atau kalimat kata dalam bahasa Arab yang berakar dari ain, lam, mim itu positif. Gitu. Bisa dicari lagi nanti. Alima, amila.
Qala berkata siapa Ibnu Abbasin, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga semoga Allah meridhoi Ibnu Abbas. Radhiya, semoga meridhoi siapa Allah anhuma, atas Ibnu Abbas, bapaknya Abbas. Mengapa anhuma? Karena dua berarti ya, Abbas dan bapaknya Abbas gitu. Tidak radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Abbas, sahabat Nabi, darajatul ulama'i, adapun derajat para ulama, orang-orang yang berilmu, fauqal mu'minina, itu di atas derajat orang-orang yang beriman. Ada orang yang beriman tapi nggak pakai ilmu gitu. Makanya setan itu lebih takut kepada orang yang sedang tidur tapi berilmu di masjid ketimbang orang yang sedang sholat tapi nggak pakai ilmu, kan gitu, ada ya ceritanya ya. Setan mau masuk ke masjid tapi diem aja di pintu begitu. Kenapa kamu nggak masuk? Aku mau goda itu yang lagi sholat, cuma ada yang lagi tidur ya. Nggak jadi, karena yang lagi tidur itu seorang yang berilmu, sementara yang sholat itu tidak berilmu. Karenanya derajat orang yang berilmu itu fauqal mu'minin, bisab'i mi'ati darajatin, dengan 700 derajat. Tinggi sekali bedanya itu ya. Masya Allah, betapa masih kurang ilmu kita. Ma bainad darajataini, di antara dua derajat, khamsu mi'ati amin, itu kalau diukur dengan jarak waktu, itu kira-kira di antara dua derajat itu 500 tahun. 700 derajat, di antara dua derajat masing-masingnya jaraknya 500 tahun. Berarti 500 kali berapa itu? Kali 350. Iya kan? Berapa tahun itu? Jadi sebetulnya ini gambaran, bukan harfiah gitu ya, tapi untuk menggambaran betapa alhamdulillah ini atas kebijakan dari yayasan dan juga dari dzurriyyat, dari semua kita, alhamdulillah kita ngasuhnya sekarang berilmunya lebih langsung. Mudah-mudahan ya ini nambah berkah. Derajat itu kan bisa kita artikan berkah. Mudah-mudahan kita makin berkah gitu. Untuk para wali santri yang mengikuti juga, alhamdulillah mudah-mudahan berkah. Berkah itu an-namu wa ziyadah, selalu bertambah kebaikannya, mudah-mudahan. Wa qala, dan berfirman, dawuh siapa Allah Ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm, al-ayah. Syahida, telah bersaksi siapa Allah, annahu, bahwa sesungguhnya Allah, la ilaha, tidak ada Tuhan yang maujud. La ilaha maujudun. Ya. Kata maujudnya dibuang. Kalau kita memahami Islam gitu tanpa belajar bahasa Arab, khususnya Al-Qur'an dengan baik, sebetulnya itu mari kita niatkan minimal belum selesai gitu. Karena bahasa Arab itu kompleks sekali, banyak yang dibuang. Kalau kita nggak tahu ilmunya, la ilaha maujudun. Kenapa ada maujudun? Ya itu ada penjelasannya tentu ya. Karena suka ada yang tidak tahu bahasa Arab tapi kemudian sok tahu ilmunya, ilmu agamanya misalnya, nah itu harus hati-hati. Kalau belum tahu tidak apa-apa, yang penting ta'allum, mau belajar. Nah, dengan mau belajar itu selesai persoalannya, kecuali yang tidak mau belajar. La ilaha, tidak ada Tuhan yang wujud illa huwa, kecuali Dia. Wal malaikatu, dan yang bersaksi itu yang kedua adalah para malaikat, dan yang ketiga wa ulul ilmi, orang-orang yang punya ilmu. Nah, jadi kitab ini dimulai dengan ayat yang kedua. Tadi ayat yang pertama kan yarfa'illah. Yang kedua ayat ini dijelaskan oleh Hadratus Syekh, fabada'a, maka memulai siapa Allah Ta'ala Maha Tinggi Allah, binafsihi, dengan dirinya, dengan zatnya. Syahidallahu,
ya kan? Jadi yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan itu Allah sendiri, syahidallahu binafsihi. Kemudian setelah itu wasanna. Wasanna itu bisa berarti memuji, tapi dalam konteks ini bisa menjadikan kedua gitu. Karena di depannya ada wasallasa gitu. Jadi kitab ini dimulai dengan satu ayat yang mempersaksikan kesaksian orang yang berilmu itu di urutan ketiga setelah kesaksian dari Allah, malaikat, kemudian orang yang berilmu. Wasanna, dan menjadikan kedua Allah bimalaikatihi, kesaksian dengan malaikat Allah. Wasallasa, dan menjadikan ketiga Allah, fa'ilnya ke Allah, subjeknya, bi ahlil ilmi, ke ahli ilmu gitu. Jadi kurang mulia apa coba orang yang berilmu gitu ya. Tapi jangan merasa sudah pintar punya ilmu. Ketika seseorang merasa pintar punya ilmu, itu bodoh sesungguhnya gitu. Ada tuh di halaman berapa ya? Ya nanti akan ketemu sih. Saya tiba-tiba ingat saja, kalau nggak salah ada, siapa yang merasa pintar maka selesailah sebetulnya kepintarannya itu pada saat itu. Ya Allah, doakan saya ya supaya saya tidak merasa bisa. Ini godaan loh buat orang kayak saya dan kayak ibu bapak sekalian, tenaga pendidik. Godaan orang yang nanti pertama kali dihisab dan bahkan disiksa itu, nah itu salah satunya ulama, orang yang berilmu. Kenapa? Karena dia tidak melaksanakan, tidak mengamalkan ilmunya gitu. Jadi ya saya suka istighfar juga. Saya pernah cerita juga ke teman-teman di pesantren, gimana ya, saya merasa amal saya itu kok masih kurang gitu. Jadi ilmu saya juga kurang. Kok saya dipaksa ngasuh pesantren gitu sama Bu Ati ini. Gimana ini? Mau mundur gimana nanti gitu ya. Aduh, kayak meninggalkan gelanggang jihad gitu ya. Jadi mohon dimaklum ya kalau banyak kekurangan saya, mohon dimaklum. Kita sama-sama belajar. Wanahika, dan cukuplah bagimu bihadza, dengan kesaksian ini, syarafan, kemuliaannya, maksudnya kemuliaan ilmu, wa fadlan, dan keunggulan ilmu, wa jalalatan, dan kemuliaan juga sama, keagungan, kemuliaan, keapaan lagi lah, itu satu ini. Ini 4 kata. Wa nubulan juga sama, syarafan, fadlan, jalalah, nubulan. Betul ya? Sama artinya itu keunggulan, kemuliaan. Cukup dengan ayat itu saja sebetulnya. Surat Al-Imran ayat 18 tadi itu kita tahu bahwa ilmu itu sangat mulia sekali gitu. Dan tidak mungkin kan kita menguasai semua ilmu dong. Ini saya ingin menekankan nih, bukan hanya ilmu fikih, ilmu agama saja, bukan. Ya kalau hanya ilmu agama saja nggak adil dong. Orang yang punya ilmu menemukan apa misalnya begitu bermanfaat buat manusia, kan ilmu juga gitu. Cuma kalau dalam konsep Al-Quran tidak cukup alladzina utul ilma, itu sebelumnya harus didahului dengan alladzina amanu gitu, orang yang beriman gitu. Suka ada yang nanya nakal ke saya, itu penemu listrik siapa namanya, masuk surga nggak? Waduh, gimana jawabnya nih kan? Iya, penemu listrik masuk surga nggak? Kan itu bermanfaat kan? Katanya khairun nas anfa'uhum linnas. Ini siapa yang menemukan ini? Ayo, gimana jawabnya? Yang menemukan Facebook gimana aja? Gitu, kemanfaatannya gitu ya. Kita serahkan kepada Allah. Tetapi tugas kita sebagai manusia itu, pertama sebagai seorang muslim kita meyakini bahwa ilmu harus disertai dengan iman ya, gitu ya. Nah kemudian kalau bagaimana orang lain yang tidak, kita serahkan sama Allah. Yang penting jangan kita menghukumi seolah-olah
hanya kami yang ahli surga, kamu kayaknya masuk neraka deh gitu. Naudzubillah ya. Surga itu luas sekali gitu. Kan ada di dalam hadis itu yang kita pahami, ada 71 golongan, hanya satu yang masuk surga, kan gitu ya. Ahlus sunnah wal jamaah. Pak Quraisy itu memberi tafsir, ada tafsir riwayat begini, ada 71 golongan, semuanya itu masuk surga kecuali satu. Kan beda lagi kalau begitu kan. Betapa luasnya gitu surga itu. Kita husnuzon sama Allah. Wa qala, dan berfirman siapa Allah Ta'ala. Kalau saya pakai kata siapa, nah ini karena ada yang nanya ke saya sekalian belajar bahasa Arab, itu artinya kalimat berikutnya itu subjek gitu ya, sebagai fa'il. Wa qala, dan berkata siapa Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Ini harokatnya jangan keliru. Innama, sesungguhnya, yakhsha, takut, Allah, kepada Allah, min ibadihi, dari hamba-hamba Allah, al ulama'u, itu para ulama. Sesungguhnya hanya orang-orang yang berilmu yang takut kepada Allah. Gitu. Ayat ini tidak boleh disalah harokatkan, karena kalau harokatnya salah misalnya begini, innama yakhshallahu, itu saya pernah ini tuh ada yang membaca begitu. Aduh, ini Al-Quran lagi kan. Kalaupun Al-Qurannya masih gundul misalnya, innama yakhshallahu min ibadil ulama, bukan yakhshallaha gitu. Artinya kan beda kan. Sesungguhnya Allah itu takut kepada ulama gitu nanti terjemahnya itu kan. Padahal cuma beda u dan a. Yakhshallaha harusnya dibaca yakhshallahu gitu. Gitu. Sesungguhnya tak hanya yang takut Allah kepada Allah min ibadiri hamba-hambanya al ulama'u, itu adalah para ulama. Itu mengapa Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikam itu ketika menafsirkan ayat ini kira-kira bilang bahwa salah satu hikmahnya itu ya di dalam Hikam, khairul ilmi, ilmu yang paling baik itu adalah makanatil khosyatu fihi. Ilmu yang terbaik itu kalau di dalam ilmu itu ada disertai rasa takut kepada Allah. Kalau semakin berilmu tapi justru semakin jauh dari Allah, itu sebetulnya bukan ilmu yang baik, kata Ibnu Athaillah. Ya, boleh dicatat kalau mau. Khairul ilmi makanatil khosyatu fihi. Sebaik-baik ilmu itu, sebaik-baik pengetahuan yang di dalam pengetahuan itu ada rasa takut kepada Allah. Dengan bahasa lain, sebaik-baik ilmu itu yang bisa membawa pemiliknya itu menjadi takut kepada Allah, bukan sombong malah. Ya. Surat Fatir 28. Wa qala, dan berfirman siapa Allah Ta'ala, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilu, dan beramal itu alladzina as-solihati, amal-amal yang soleh, ulaika, itu adapun mereka itu, adapun mereka itu, khairul bariyati, itu sebaik-baik makhluk. Surat Al-Bayyinah. Innalladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, mereka adalah sebaik-baik ilmu. Nah, ini ayat keberapa? Ketiga yang dikutip oleh Hadratus Syekh. Silahkan nanti kalau mau menjelaskan ilmu kepada murid, kepada santri, ini bisa menjadi pegangan kita. Tafsirnya bagaimana? Lihat tafsir Al-Misbah saja yang gampang. Tafsirnya Pak Quraisy Shihab itu di ruang pengasuh juga ada tuh, 15 jilid. Ambil satu. Ciri khas dari tafsir Al-Misbah itu katanya dijelaskan dulu, ini apa nih kata ini, kemudian nanti ada penjelasan lebih detailnya gitu. Bahasa Indonesia lagi kan, jadi gampang.
Ila qaulihi ta'ala, sampai firman Allah Ta'ala, dzalika liman khasyya rabbah. Dzalika, adapun itu semuanya, liman itu bagi orang, khasyya yang takut itu man, rabbahu kepada Tuhannya itu man. Takut ya, takut kepada Allah. Al khasyah. Faqtadot, maka apa nih? Faqtadot al ayatani, faqtadotil ayatani anal, faqtadot maka apa kalau bahasa umumnya itu berimplikasi, berakibat. Faqtadot maka berakibat apa? Al ayatani, dua ayat yang tadi. Dua ayat ya, bukannya tiga. Al ayatani, al ayatani. Kenapa dua ayat, Ustaz Fatah? Oh, mana? Oh, ila qaulihi. Oh, iya ya. Oh ya, baik. Masih Al-Bayyinah. Berarti Al-Bayyinah dan Ali Imran ya yang dimaksudnya ya. Nah, baik. Faqtadot maka dua ayat tadi itu berimplikasi, al-ayatani dua ayat tadi, annal ulama'a bahwa para ulama, orang yang berilmu, hum itu adapun orang yang hum ada itu adapun para ulama itu, alladzina itu adalah orang-orang, yakhshawna yang takut itu, alladzina Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala. Walladzina dan adapun orang-orang, yakhshawna yang takut itu, alladzina Allah kepada Allah, hum itu adapun. Ini sekalian belajar bahasa Arab aja ya. Ya, ada itu, ada adapun. Kalau saya menyebut adapun, itu artinya subjek di dalam bahasa Arab tuh. Kalau saya menyebut itu, artinya predikat. Gitu. Kalau bahasa Arabnya itu subjek itu mubtada, kalau predikat itu khobar mubtada. Nah, kadang-kadang dalam bahasa Arab itu ada yang merangkap dia satu kata itu dia sebagai predikat, merangkap sebagai subjek, seperti kata hum itu. Walladzina dan adapun orang-orang, yakhshawna yang takut itu, alladzina Allah kepada Allah. Nah, itu kan baru ada subjeknya tuh, predikatnya itu hum itu adapun, alladzina khairul bariyati itu adalah makhluk yang terbaik. Fayantiju maka berbuah apa, annal ulama'a bahwa orang-orang yang berilmu, para ulama, scholars yang bermanfaat ilmunya, hum itu adapun al ulama, khairul bariyati itu adalah makhluk yang terbaik. Wa qala dan bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ini boleh ditempel besar-besar ini. Man adapun orang, yurid yang berkehendak. Siapa? Allahu Allah, bihi atas itu orang, khairon kebaikan. Siapa yang Allah kehendaki, ini orang ini jadi anak baik, ini ibu-ibu baik, ini bapak-bapak baik, ini anak muda baik, ini santri baik, ini anak siswa-siswi baik. Siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang baik, maka yufaqihu fiddin, kata Rasul. Yufaqih maka akan yufaqih itu menjadikan dia faham fikih, itu faham ilmu agama. Yufaqihu maka menjadikan Allah atas itu man seorang ahli fikih fiddini dalam agama. Siapa yang ahli fikih, siapa yang ingin dijadikan oleh Allah menjadi orang baik, biasanya itu dijadikan sebagai orang yang mengetahui, memahami dan mempraktekkan ilmu agama. Sekali lagi, tidak cukup berilmu, karena kalau tidak diamalkan, naudzubillah,
labelnya saja kiai, labelnya saja bunyai, labelnya saja ustadz, misalnya guru ngaji. Kita suka prihatin ya, dikotori dengan perbuatan-perbuatan yang justru merusak citra Islam itu sendiri. Itu bukan ahli fikih namanya, bukan faqih, naudzubillah. Itu yang merusak pesantren ya begitu. Salah satu mengapa orang jadi nggak mau masukin ke pesantren tuh gitu. Gitu ya, jangan terpengaruh. Waqala, dan bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al ulama'u, adapun para ulama itu warasatul anbiya'i, adalah ahli waris para nabi. Wa hasbuka, dan cukup buat engkau, bihadhihi darajati, dengan derajat ini, majdan, maksudnya cukup buat engkau tuh untuk mengetahui kemuliaan ilmu ya, bihadi darajati, dengan derajat ilmu yang setinggi ini itu, sedemikian dimuliakan di dalam Islam, majdan, keagungan itu ilmu, wa fakhron, dan kebesaran itu ilmu. Dengan melihat bagaimana derajat orang yang berilmu itu ditinggikan oleh Allah, itu kita berarti mengetahui bahwa memang ilmu itu sangat berkah sekali, sangat memberikan pengetahuan kebaikan buat kita. Wa hadhir rutbati, dan cukup dengan rutbah itu hampir sama dengan darajat, dan cukup dengan adanya martabat ilmu atau martabat para ulama yang dijelaskan tadi itu, syarofan, kemuliaannya, wa dzikron, dan kemasyhurannya. Dzikr itu kan disebut jadi masyhur. Wa idza kana la rutbata fawqa nubuwah, wa idza kana la rutbata fawqa nubuwah fala syarafa fawqa syarfil warasati litilka rutbah. Gimana nih? Wa idza kana la rutbata fawqa nubuwah. Oh, baik. Wa idza kana, dan jika ada yang demikian itu, jika kita sudah tahu bahwa ilmu itu sedemikian tingginya, la rutbata, maka tidak ada martabat yang lain, ay la rutbata maujudun fauqon nubuwati, di atas kenabian. Fala syarafa, maka tidak ada kemuliaan, fauqa syarfil warasati, di atas kemuliaan para ahli waris Nabi, litil karrutbati, pada martabat tersebut. Tadi kan dijelaskan oleh Rasul bahwa al ulama'u warasatul anbiya, ulama itu ahli waris Nabi. Sedangkan kita kan tahu la rutbata fauqon nubuwah, kan tidak ada lagi yang di atas kenabian itu yang lebih tinggi gitu ya. Nah, sehingga dengan demikian maka orang yang mewarisi ilmu itu, para orang yang berilmu, para ulama itu mendapatkan martabat yang tinggi insyaallah, mudah-mudahan. Wa ghayatul ilmi, dan adapun tujuan dari ilmu, al amalu, itu adalah mengamalkan bihi, atas ilmu. Percuma kuliah mau S1, S2, S3, kalau ada S4, mau apa lagi itu kalau tidak diamalkan. Kalau diminta pengabdian ya harus mau, kalau yang sedang berilmu. Ya saya meniatkan sok tahu juga di Alhamidiyah ini, saya niatkan mengamalkan deh ilmu saya gitu ya. Karena masih kurang, jauh banget. Ibu bapak pokoknya saya bukan basa-basi, tapi untuk ngasuh pesantren apalagi itu ilmunya itu kan para kiai itu Masya Allah. Jadi kalau ada yang bisa lebih berilmu itu, mungkin saya lebih baik ngaji aja di belakang gitu ya. Ayolah gantian ya, siapa nanti?
Gantian lah, gantian. Malu saya itu. Tapi ya gimana, niat mengamalkan ilmu aja deh. Karena dulu saya nggak suka ngaji dulunya, ketika setelah aliyah di Cipasung, bukan nggak suka, maksudnya sering ninggalin ngaji. Ketika 1 tahun saya mesantren khusus tanpa sekolah itu, saya jarang ngaji karena ya itu suka disuruh-suruh sama kiai saya, Kiai Saifuddin Zuhri almarhum. Ya, karena beliau sering pengajian ke Tasik kemana gitu. Tidak ada yang nganter, ya saya yang nganter karena saya yang bisa bawa motor. Satu-satunya santri di dunia waktu itu yang punya SIM, ya Oman itu waktu itu. Nggak tahu kenapa saya punya SIM ya. Saya nggak tahu kenapa. Satu-satunya santri waktu itu di situ yang punya SIM. Jadi bentar-bentar Jang Oman keluarin motor. Labbaik Pak Kiai, baru mau ngaji kan. Jadi udah itu. Dan nggak pakai helm. Masya Allah, itu berkahnya gitu ya, berkah. Tapi saya nggak tahu kenapa 1 tahun seperti itu gitu, sering meninggal. Tapi begitu lulus dari pesantren Haur Kuning itu di Salopa itu, ini kalau ngelihat kitab kayak gini tuh, oh ini gitu. Ya nggak tahu. Beberapa kitab tuh saya belum khatam juga. Tapi begitu oh ini gitu. Makanya saya berani masuk ke ilmu filologi, ke UI, tahqiq. Filologi itu baca manuskrip kuno. Nah itu yang abad 17, 18. Mana ada kiai saya aja belum baca, kok saya memberanikan membaca dan mentahqiqnya, kemudian saya menerbitkannya. Saya penelitian di Jerman pun saya meneliti manuskrip abad 17. Karangan seorang ulama Madinah yang belum dibaca, bahkan manuskripnya baru ditemukan. Gitu. Ada yang saya temukan di Amsterdam, di Turki, di mana itu saya baca 2 tahun tuh saya baca itu. Kemudian terbit gitu. Saya nggak tahu kenapa ya, makanya sulit saya menjelaskan kalau ke santri itu gimana supaya bisa itu. Saya bilang, kamu apalagi kalau cuma 3 tahun di sanawiyah, saya aja udah 5 tahun gitu, itu belum khatam semua. Jadi pertama harus 6 tahun, saya bilang, ya, sampaikan ke santri gitu ya. Pertama harus 6 tahun gitu di Alhamidiyahnya. Yang kedua harus nyari berkah gitu, harus tabarukan, sering ziarah ke Al-Maghfurlah, doakan guru-guru gitu. Nah, insya Allah nanti terang benderang saatnya, pada saatnya insya Allah. Mudah-mudahan ya. Doa, ini doa dari saya untuk anak-anak kita semuanya ya. Dan untuk kita juga, untuk yang hadir juga. Nah, tidak ada yang tidak bermanfaat kan. Kadang-kadang saya berbicara dulu waktu kiai saya berbicara itu sesuatu yang saya ingat lagi, ada hal-hal yang beliau bicarakan dulu mas sekilas saja begitu, tetapi ternyata sekarang baru terasa, oh itu kenyataan kok terjadi gitu. Nah itu banyak ceritanya lah ya, nantilah kapan-kapan saya cerita khusus tentang itu, pengalaman ngalap berkah. Kita lanjutkan dulu. Wa ghayatil ilmi al-amalu bi, li'annahu, karena sesungguhnya al-ilmu samratuhu li'annahu, karena sesungguhnya al-amal, tadi kan tujuan berilmu itu, tujuan kuliah itu al-amalu bihi, mempraktekkan, mengamalkan ilmu. Li'annahu, karena sesungguhnya al-amal samratuhu, itu buahnya ilmu. Wa faidatul umri, dan faidahnya umur. Wazadul akhirati, dan bekal untuk akhirat amal itu. Faman, maka adapun orang atau barang siapa, suka menerjemahkannya gitu ya, dhafiro, yang mendapat itu man bihi, itu amal, saida, akan berbahagia itu man. Waman, dan barang siapa fatahu, fata luput itu man atas itu amal, maksudnya dia tidak mengamalkan ilmunya, khosiro, maka rugi itu man. Ma'udzubillah. Walamma dzukira, dan ketika disebut indahu, di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Siapa? Rajulani, dua orang laki-laki, ahaduhuma, yang adapun salah seorang di antara itu rajulani. Jadi kenapa saya menyebut ada yangnya ahaduhuma, karena ini jumlah ba'da nakiroh secara bahasa Arab. Rajulani itu isim nakiroh. Isim nakiroh itu yang masih umum. Kalau ada jumlah setelah nakiroh itu namanya na'tul jumlah, sifat gitu ya. Ahaduhuma, yang salah seorang di antara dua laki-laki itu, abidun, ada seorang ahli ibadah, wal akharu, dan adapun yang lainnya, alimun, itu seorang alim. Rasul itu pernah bilang ke dua orang laki-laki, yang satu ahli ibadah, yang satu orang yang alim. Qala, bersabda Rasul, fadlul alim, fadlul alimi, adapun kelebihan keutamaan dari seorang alim itu, seorang yang berilmu, alal abidi, dibanding orang yang senangnya sholat, ibadah tapi tanpa ilmu, itu kafadli, sama seperti keutamaan aku, ala adnakum, dibanding dengan yang lebih bawah di antara kalian semuanya, gitu ya. Jadi mari kita berilmu. Waqala, dan bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan, man, adapun orang, salaka, yang menempuh itu man, tariqan, satu jalan, yatlubu, yang menempuh itu man, fihi, di dalam itu tariq, di dalam itu jalan, ilman, niat untuk mencari ilmu. Barang siapa yang menempuh satu jalan hidup, misalnya mengabdi khidmat di Al-Hamidiyah misalnya nih, atau kalau kita terjemahkan lagi lebih bebas, barang siapa yang pergi ke masjid misalnya, yat lubu fihi ilman, niatnya itu untuk mencari ilmu, salaka, maka akan memperjalankan siapa Allah bihi, dengan itu thariq, atau dengan bihi, bukan thariq, salaka akan memperjalankan siapa Allah bihi, dengan itu ilman, thariqon, jalan, min turukil jannati, dari jalan-jalan surga. Barang siapa yang niat melakukan sesuatu dan niatnya belajar, ya ngasuh kan insya Allah ya, niat belajar, saya juga niat belajar, mudah-mudahan dapat nih sabda Rasul, maka akan dimudahkan jalan menuju surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau kita punya anak, mudah-mudahan dengan kita ngaji, anaknya jadi rajin ngaji, gitu. Kalau apalagi yang sedang ujian kelas 9 atau kelas 12 atau kelas 6, mudah-mudahan dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Wa qala, dan bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi, adapun mencari ilmu, faridatun, itu diwajibkan, ala kulli muslimin, kepada setiap orang muslim, wa muslimatin, muslim laki-laki, wa muslimatin, dan muslim perempuan. Wa talibul ilmi, dan adapun pencari ilmu itu, yastaghfiru, meminta ampun, lahu, bagi talibul ilmi, apa? Kullu syai'in, segala sesuatu. Orang yang mencari ilmu itu kita nih, insyaallah nih talibul ilmi, kata Rasul itu dimintakan ampun oleh kullu syai'in, bukan kullu nas, bukan. Kullu syai'in, syai'in itu kan benda mati kan. Jadi ini kembang, misalnya kunci, pulpen, meja, semuanya benda mati itu memintakan ampun li thalibil ilmi, bagi yang punya ilmu. Makhluk, pokoknya makhluk, apalagi makhluk hidup. Hattal khuta, sampai khuta atau khuti, hattal khuta, sampai ikan fil bahri, di lautan, akan memintakan ampun untuk orang yang sedang mencari ilmu ya. Andai para calon wali orang tua itu khatam nih adabul alim, wah ini anak-anaknya pasti dimasukin pesantren semua nih gitu ya. Oh gimana coba, nggak dimintakan ampun sama semua makhluk kan, Masya Allah.
Satu lagi. Waqala, satu atau dua karena pendek. Dan bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man, adapun orang, goda, yang pergi ini man, li talabil ilmi, untuk mencari ilmu, sholat, maka membaca sholawat, alaihi, atau mendoakan lah ya, sholat mendoakan, alaihi, atas itu, man, siapa, al malaikatu, seluruh malaikat, waburika, dan diberikan berkah, lahu, itu man, waburika, dan diberikan berkah, siapa, lahu, itu man, jadi lahunya itu sebagai naibul fa'il sebetulnya, fi ma'isyatihi, di dalam ma'isyahnya. Ma'isyah itu mata pencaharian kita, gaji kita yang dikirim sama siapa, Bu Rini lagi ya. Gaji kita yang dikirim itu, ma'isyah itu, burika, akan diberikan berkah. Aduh, berkah. Banyak tapi kalau tidak berkah rugi. Sedikit tapi kalau berkah aman. Makanya kalau ingin berkah selalulah, goda itu sebetulnya kan bisa dianggap pagi-pagi juga, maksudnya berangkat. Barang siapa yang berangkat dari rumahnya itu, aku niat ke Alhamdulillah nih, cuma ini hari Kamis, ada deh niat litolabil ilmi. Nah itu, maka pertama malaikat membaca sholawat. Apalagi kalau berangkatnya jauh dari Sukabumi, Pak Wahyudi. Jadi selama nyetir itu malaikat tuh sholawat terus karena niatnya udah tolabul ilmi kan. Mudah-mudahan tidak hanya hari Kamis gitu ya. Pokoknya udahlah, pokoknya kalaupun hari Rabu sore itu kan ada tabarukan, dengerin aja gitu. Santri kan yang ngajinya tapi dengerin. Tolabul ilmi juga dapat berkah juga. Didoain sama malaikat, gajinya diberkah. Kalau berkah itu apa gajinya? Ya mungkin ditambah nanti gitu. Kan annamu wa ziyadah gitu ya. Annamu wa ziyadah. Terakhir deh ini karena pendek sayang. Waqala, dan bersabda Rasul, man, adapun orang, goda, yang pergi itu man, ilal masjidi, ke masjid, la yuridu, tidak bermaksud itu man, illa ayyata'allama, kecuali niatnya memang untuk ta'lim, belajar, khairon, kebaikan. Saya ingin menjadi yang lebih baik, pokoknya niat belajar, pergi ke masjid niatnya itu. Au yu'allimahu, atau niatnya itu mengajarkan itu manhu, atas itu khairon. Saya niat ke masjid mau membimbing santri, mengajarkan kebaikan. Itu niat begitu tuh para pembina ya, jangan lupa. Guru juga sama. Karena kalau niatnya begitu, karena maka ada lahu bagi itu man, ka ajri hajjin, seperti pahala haji tamin yang sempurna. Masya Allah. Ini di hadisnya sahih, hadisnya diriwayatkan oleh para perawi dari Rasul. Rasul sudah mengatakan begitu. Mudah-mudahan ya kita menjadi terus keluarga besar Alhamdulillah dan juga kaum muslimin yang terus menerima berkah dari ilmu yang kita pelajari, insya Allah. Silakan sebelum kita tutup, mungkin barangkali ada yang mau menyampaikan. Oke, baik, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya dipersilakan. Ibu-ibu atau pembuka Ustaz Iqbal dah. Ada ibu-ibu. Oh, ya. Mumpung belum buru-buru mau buka puasa. Kalau nanti makan buka puasa beda lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Semoga sehat semua ya Pak Kiai. Amin, amin. Ya. Di sini saya mau menanyakan tentang ilmu yang dipelajari. Kalau misalnya seorang ibu-ibu yang belajar cara memasak, kemudian cara mengasuh anak, apakah termasuk tolabul ilmu yang memang diberikan pahala? Yang kemudian dipraktekkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita menonton berita, misalnya di TV, apakah itu sudah termasuk mencari ilmu? Itu aja sih Pak Kiai, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya,
apakah belajar memasak dari YouTube segala itu termasuk bertolabul ilmi? Iya, sama. Ilmu itu alima, kata dasarnya alima itu tahu. Apapun yang menyebabkan kita tahu sesuatu yang positif tentu saja, maka itu termasuk yang mendapat kebaikan ketika mencarinya. Tetapi kalau ilmunya baik kelihatannya, ilmunya ilmu agama misalnya gitu ya, tetapi kemudian memahami dan mempraktekannya keliru, itu tidak mendapat kebaikan juga. Misalnya aku mau belajar jihad deh gitu, misalnya gitu ya, lalu dia pelajarilah jihad, ayat Al-Qur'annya, wajahidu fi sabilillah, berjihadlah kamu di jalan Allah. Lalu karena ini harus jihad, saya dapat nih ilmu, udah deh saya pergi deh ke mana gitu, pokoknya terus belajar sesuatu, tetapi untuk menyakiti orang lain. Jadi ada batasnya pada dasarnya ilmu itu. Batas ilmu itu adalah salah satunya tidak mengakibatkan rusaknya nilai-nilai kemanusiaan, nilai luhur kemanusiaan. Kalau ilmu dipakai untuk merendahkan kemanusiaan, itu tidak lagi menjadi ilmu yang baik dan bermanfaat. Gitu. Makanya ada batasnya juga. Tapi kalau tadi pertanyaannya ilmu memasak, ilmu apa, ya sama itu juga, Bu. Sama ya. Yang penting itu memberikan manfaat gitu. Ya. Silakan, ada lagi? Silakan, ada lagi mungkin dari bapak-bapak. Dari Ustaz Izzat. Habis umroh beliau. Habis umroh ya. Insyaallah. Ya, izin bertanya Kiai. Ya. Apakah di sini dalam kitab ini ada adab terhadap ilmu dalam artian sebagai sebuah kitab, sebuah buku gitu. Karena saya sendiri saya belum baca tuntas sih, tapi saya sendiri belum temukan pada kitab ini adab terhadap sebuah kitab. Nah kan kita mungkin sudah dengar misalkan nggak boleh naruh kitab di bawah atau naruh kitab itu harus di atas sebagainya. Apakah ada sumber yang menjelaskan adab terhadap ilmu sebagai sebuah kitab buku lembaran? Itu sih. Ya, kitab Adabul Alim wal Muta'alim kalau kita lihat sumbernya itu dari Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'alim. Kalau kita lihat ya, itu salah satu sumber yang dirujuk oleh Hadratus Syekh ketika menyusun kitab ini. Bisa dilihat antara lain di halaman 18, itu Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'alim. Nah, jadi ada beberapa yang di dalam kitab ini itu bentuknya itu singkat dan isyarat gitu. Tetapi untuk elaborasinya ada di dalam kitab yang lebih detailnya. Nah, tetapi seingat saya yang terkait dengan adab keilmunya itu ada juga. Hanya saja penekanannya di sini memang sebagaimana di dalam anak judulnya, fi ma yahtaju ilail muta'allim fi ahwali ta'allumi wa ma yatawaqqaf alaihil mu'allim fi maqamati ta'limihi. Lebih banyak menekankan pada berilmunya kemudian mengajarkannya. Tapi untuk adab seperti kitabnya juga diisyaratkan juga gitu. Nah, barangkali Ustadz Fatah mungkin bisa masih ingat tidak tesisnya. Kalau di taklim jelas tuh ada tuh. Di taklim itu bahkan kalau misalnya kita sedang ngaji nih, saya nih misalnya sedang ngaji, lalu ada putra kiai lewat, itu diam dulu gitu, lihat dulu gitu. Takzimnya bukan niat ke orang, tapi takzimul ilmi. Jadi waktu saya ngaji itu di Cipasung, persis masjid itu samping rumah Kiai Ilyas Ruhyat almarhum. Nah, putra putrinya kadang-kadang lewat, jadi putra Kiai gitu. Sampai begitu ya. Kita begitu nggak? Santri dan siswa-siswi kita, ada gurunya lewat, Bu guru, nah. Gitu ya. Yuk nanti kita sempurnakan adabnya, kita sempurnakan ya. Saya nggak heran sih karena ini di kota, berarti di kota
ke saya juga begitu santri, Pak Kiai Oman. Gitu. Saya gimana mau marah, masa marah gitu. Iya, gitu. Saya jadi gini juga kan gitu. Aduh, PR ya. Ini pesantren di kota ini lah. Coba lihat tuh pesantren di Lirboyo atau di mana. Waktu itu dari kantor saya ke pesantren di Jawa Timur membawa tamu orang asing gitu. Dah duluan datang. Lalu kiai datang, santri-santri ada situ. Kiai datang, begitu kiai datang itu apa? Santri itu pertama nunduk, berhenti gerakan itu. Tadinya lagi jalan, begini dulu, tahan dulu santri itu. Sampai begitunya ya. Nah, tapi kalau kita moderat aja ya, jangan berlebih-lebihan. Saya juga nggak mau juga deh saya digituin. Kayaknya nggak enak banget gitu ya. Tapi intinya adalah adab, hormat gitu. Bentuk hormatnya beda-beda. Bentuk hormat orang kita kan salaman gini. Orang Jepang kan tidak, sama hormat juga. Waktu saya ngajak salaman pertama kali ke orang Jepang, waktu itu orang Jepangnya bingung. Ngapain dia menyodorkan ini, dia diem aja gitu. Karena hormatnya orang Jepang kan begini kan. Sumimasen gitu. Gitu kan. Dan, gitu ya. Baik, mungkin untuk penambahan, mungkin referensinya mungkin emang kitab Adabul Alim wal Muta'alim ini dari 3 kitab ya. 3 kitab. Ya, dari penulisan saya itu dari kitab Adabul Alim, Adabul Mu'allim ya, karya Syekh Muhammad bin Sohnun. Kemudian Ta'lim Muta'alim karya Syekh Barnuddin Azharnuji itu. Kemudian juga yang disebutkan Pak Kiai terakhir itu Tadhkiratus Sami wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim itu karya Syekh Ibnu Jamaah itu. Jadi memang referensinya dari 3 kitab tersebut. Ya. Dan artinya kita sekarang sedang mengaji kitab-kitab yang sudah teruji ratusan tahun menjadi referensi untuk membentuk adab anak didik kita. Insya Allah mudah-mudahan ya walaupun ringkasannya pendek gitu ya, mudah-mudahan dapat deh kita ilmu adabnya. Baik. Sudah. Baik, selesai ya. Sudah selesai, tidak ada lagi. Sudah pengen pulang ya, takut hujan ya. Baiklah kalau begitu. Wallahu a'lam bishawab. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.